gara-gara kita. Nah, jadi untuk masyarakat di luar sana, tolong tetap hidup sehat, tetap cuci tangan sebelum melakukan aktivitas atau sesudah melakukan aktivitas dengan mencuci tangan yang benar, melakukan social distancing yang seperti yang dikatakan pemerintah, itu akan mengurangi bahkan bisa memutus rantai COVID itu sendiri. Nah, yang paling penting adalah jangan stres, itu yang paling penting, karena stres itu bisa menurunkan imun. Jadi kami pun sebagai tim medis, kami berusaha untuk seluruhnya menyerahkan semua kepada Tuhan, untuk tetap mempunyai hati yang gembira, karena kami percaya hati yang gembira adalah obat. Dan terima kasih juga buat semua tim di GKPS Padang Bulan yang telah mendoakan semua tim medis di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, terutama di lingkungan GKPS Padang Bulan itu sendiri. Saya sangat bersyukur karena setiap hari sharing firman Tuhan itu memberikan kekuatan kepada saya. Jadi tetap bermisi untuk GKPS Padang Bulan. Selamat ulang tahun. Tetap kita semuanya hidup sehat. Tetap makan makanan yang bergizi, tetap cuci tangan, tetap melakukan social distancing, dan tetap semangat, selalu gembira, karena hati gembira adalah obat. Shalom buat kita semua. Terima kasih. Bani bidang muai datang. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur buat kesaksian yang sudah kita dengarkan. Kiranya itu juga menolong kita dan semakin menguatkan kita dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 Abang Edison mau membalos yang mau membalosi pasal lagi. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Abang Edison membalosi. Kita akan berdoa, mengaku dosa kepada Tuhan. Mantan pengantar jemaat pemarohi dah. Mari datang kepada Tuhan. Masongan na tersirom ya tangan ya horas. Mari datang mengaku pada Tuhan. Mengakui kerapuhan kita. Keterbatasan kita. Mari mengakui kesombongan kita. Akui ketidakpedulian kita kepada Tuhan. Morris, Ulmadong. Mari memohon belas kasihan Tuhan. Masih dong goran di serto tak bilang gembar lebih dah. Untuk keluarga kita. Udah ke profil lain bain Pak. Dua agi benda gorannya aja ya itu dah. Ibain profil lain. Nah Pak Naibaho. Sehat, oke, bagus. Ya. Aupe do mahadir Noah Sumbayak. Iya. Halo, ai mada. Beres lain. Ai manukkan na hutor ya. Iya. Matar sirom lukan niku gabarnya dia biasa jadi perangir. Kun itu lebih wakil perangir ta alani doma jam 5 teneh. Nah, kira-kira tak boleh buka deh. Lanjut Bang, boleh Bang. Boy mah? Iya. Mai rekam dah. Iya. Mai rekam pun masuk ke YouTube. Baik, kita mah kalau membaca Haganop, Bani Bapak Inang Majelis, Bani Bapak Pendeta Esa Girsang, Makon Mas Guntung, nama membahon sermon Bani Botnia Rion, Kolit teknis sermon ta, Tomon Nasomal Deposi Patakas Bapak Pendeta, diberi hitoli panorang, manupun menambahkan, Tomonai Homaholi Hubani ambilan napa duahon. Jadi buka kita mah, haleluya ta, nomor 200 itu. Sada pakon 2. Sada pakon 2. Sona sedap. Ya. Ringkon kita terus tenek. Demanong batal untuk haleluya. Dari hama hatorangan hak kentaran mangarusi hatamu do ringkon kita. Mangarusi hatamu.
Bila ku renung dosaku di hadapan-Mu, Tuhan. Kasih sayang-Mu, kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih Mari terus datang kepada Tuhan. Ketika datang kepada Tuhan dan mengaku kepada Tuhan, pengampunannya selalu ada. Kasih sayangnya selalu tersedia. Kasih sayangnya yang memulihkan kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan bangsa kita. Mari katakan holong-Mu Tuhan. Kasih sayang-Mu Tuhan. Bahkan secara bohi sonarip kelang bohi kajupa, tapi alami adong alat yang luar biasa dari bohi masih bohi kita lagi kita gambar asal ini. Lama magat kahaganupan pag keluarga tayo rumah tabi dan penari pagkata persemonatta ay maambidatta untuk hari Minggu hari 21 bulan Juni tahun 2020. Holong-Mu Tuhan pengharapan kita. Musa bin 25 ada kesetuan ayat 1 Muhammad pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang 12. Jadi biar dua Mari katakan kasih sayang-Mu Tuhan lebih sungguh lagi. Kasih Sada Musa yaitu Musa 25 Sada Rasulullah 10 ayat pasal tahun sahabat apa tahun baru dituduh ini Jehovah mahubah misi Musa di atas bukit Sinai katahu mahubani halak Israel ang pumasok mahani mahutan si sayang-Mu Tuhan. maningon magpasaranan sahabat bukan ay ibagas ko ng tahon buwido tidahan mo dumam anda ibagas ko ng tahon buwido pabor si Homurat ratin nihayo ang burung anda ipatid kudwa pati tahon ang maningon magpasaranan sahabat bukan ay
ay masabat bani Jahuba, seng bulih tidahan mujumamu, atak paborsihonmu rating ni hayuang gurmu. Ia saga ni pariamamu seng bulih pariamamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anjaha buah ni hayu anggur naso di dalam pinaborsih kehidupan mupe, seng bulih patupuammu. musim-musim kehidupan selalu Tahun datang persaranan silih sabat berganti. duai bani tanohin. Ya gogoh ni Ada tanohin kalanya sadokah tahun persaranan Kehidupan sabatai. kita sentosa, Gabe si teduh. panganom maay benima. Bam Atau apa ada bani kalanya jabolom mudalahi, apa bani jabolom munaboru. Kehidupan kita penuh dengan Sonai huma sengsara. bani halak gajiamu, apa Namun bani halak mau kita dagang katakan na saat marianan ini, ilabungmu. Bahwa di dalam tangan Diundo Tuhan, pinahammu, apa nyamanlah binatang na jiwaku. adong itanohmu. di dalam tangan Gabi si Tuhan, pangan tenanglah guguh jiwaku. ni tanuhin. Anjahaman ni Sonando hiraw mudo uhurhu, bang pitu tahun sabat. Ibain Jesuskin. Ay mapitu hali pitu tahun. Asidokah ni na pitu tahun sabat ay maopak pulusia tahun. Jadi pahatawam mo matarompet pertingtingay. Bani ari 10 budak pitu. Bani ari pardiaran do pahatawam mo tarompetay bani saptanohmu. Maningo papasingom mo do tahun pa 50 honay. Anja hating-ting konok penhaduahon itanohin. Bani haganuk na mariana ni Jin. Maningon tahun parulupulupon 25. Mula may jay hanima ganuk kupar bagianan ni. Anja haganuk hanima kubani sindo horni. Tahun parulupulupon do tahun pa 50 ponay banlima. Bani panoranay. Seng bulih kanima manabur. Sanay humama Maria may sagak-sagak ni. Mata membuat buah anggur bani hayu anggur naso pinauluya. Ay tahun parulupulupon duay. Ano pasing duay banlima. Ia si panganon lima ay maguguh di ladang na tubuk-tubuk. Bani tahun parulupulupon ay ani memula Tuhan ni maganup tukar bagian tibi. Ay madasni. Kita ganupan. Tapurin ni Kuya Ihol koma bani persahapan dan sermon nama ng kasihatan ng bata ang bilang bani Age ilioti sibolis peao. Pinangartan ng panay kaganupan ay mahata ni naibata diyang buba naipadas iba ni si Musa iyakas duluk Sinay anja bani panorangay Marianan do halak Israel berkemah samping dilumkai samping Sinayan. Ay mo bani perdalanan di sini. Kamu harus dibuka masa. Kamu bahasa kita ini. Kira-kira bulan batu bulan itu masih di air di luar rumah. Takdir dia ini. Tahun dari keserangkat seluruh dia meneruskan perjalanan sekolah di tahun ibani na sonai dokah nyai ma ipadas na ibata buye tumang aturan-aturan kubani bangsa ni termasuk aturan-aturan keluarga, aturan hamalimun pakon nalegan janah de bahumbani aturan ay ma na masuk kubani ambilat ta ari minggon pasal tahun sabat pakon tahun parulupulupon at nasomal igoran tahun jubil tahun sabat ay ilaksanahon si dia holi ang gumasok mas dia hutano kananayan ni bata sa halip itu taon jadi buhay mas dia makorja hotanohon ni 6 tahun tapi bani tahu papituhon lang jadi lang malo iusahay, iolah atak isuani tanmay. Anggur na tubuh pejay, misalnya 6 tahun, mabegal, mamarbuah, lang buhay irat tingi. Ato ni. Tapi ipaturut tumangsonin, dyan halang buhay may buah niya. Bani na sonayay, nasa taon bulon na kosong ay tanway, iya si panganon ni si dia, ay ang godong do sisa humba ni taon na salpu, tapi pakon aha na
tubuh sonin itanohay banin na sa taunay. Jana takas do iba sa hitanokan iba ni tekstain at isobut ijian ayat 5. Ia saga ni pariamamu sing bulih pariamaumu anjaha buah ni hayo anggur na so pinaborsi haipe na so irantingay sing bulih patupuamu ala ni tahun parsaranan sahabat doay bani tanohay. Jadi ayat 6 ia gogoh ni tanohin sa dokah tahun parsaranan sahabat ay magabi si panganon banima. Jadi lang dong panen tapi ahana dong ijay dapot ay ma untuk si madajuma untuk bani jabulommu ang kodong jabulon ni irumah ni baik dalaya ginaburu sonay huma bani halak gajian upahan anjaha sonay huma bani halak dagang na maringanan ijay atini na dohor kujin bakal lang pitah bani jolma di dohoma pa ko bani pinahan artini pinahan ay ma peliharaan tapi lang pitah peliharaan dihut binatang-binatang naligan binatang-binatang liar ijay bebas mamangan bani tao papituhonay ahana adong ibani jumaay sonay ma si dia sa hali 7 tahun anja hadok ko si 7 tahun sonayay tiap tahun ay ma naigoran tahun jubil tao pa 50-hon ijay pe tong dolang ipariamay atene baik kumbani sagak artini ay ma anggoy potong gandum rado martunas use gandumay anjaha adong buah ni piga-piga ay masagak goran ni atene jana buah ni hayu anggur pela nilang iratingin ni unokan bani tao pa pulusia honay pe jadi aganu panay boy maagi si pemangakon atene artini bebas hujay taridah idahita artini maksud ni naibata marhitehon ni hatanyon ase haganup na adong inaguriay narupa kon halak Israel itanoh bagah-bagahay nalaw si jupahon ni si dia boy menikmati hasil ni tanoh at hasil ni juma bebas lang adong batasan-batasan takon pengawasan na tertentu. Bahkan bani tahun jubilay adong hal na istimewa. Isobutijin iba ni teksta ay ma adong agi jabulon mulak ang gumaraw sudaya ubani kiadan ni gabi bebas tapi nalubih luar biasa ay ma pabuwa haganup halak na ala ni utang ni atak ala niyaha tergadi tanoh ni ubani halak nalegan ito ni at ijual ay hubani halak nalegan untuk keperluan sesuatu ang gubani tahun jubil ay maningumula mahagano panay mase alani sanggah ibagi hukuli tanohay gabe tanah pusaka doa ibani tiap-tiap marga takon bani tiap-tiap suku jadi si terpelihara terus tanohay lang pindah hubani nalegan tong ibani suku ay ata ibani marga ay so naima ang terjual pia bani sa dapan orang ibagas na 40 tahun ay tahun pa 40 honay ang gujay mula mahagano panay tanohay hubani pemilik ni ato ni ay ma naidahita humbani teksin so nari ang go irefleksiho kita refleksi ni naparlubi idahita jin do pe halak Israel ato ni lobi do pe 30 tahun na si dia sidas utano Kanaan tapi do mairancang na ibata anjaha ipersiap kon na ibata so naha asi sonang si dia holi itanohay manggolo dami harmonis antara ni nasada pa kon naligan ato ni haganu panay ay dumaksot ni asi sonang si dia itanohay hol iya masuk si dia bani panorang ni jadi ang guidahita ay na siyam hasoman rencana ni baton sunay maluar biasa ni irancang kehidupan ni bangsa ni untuk ke depan sona si mardame-dame sonang si dia anjaha buy si dia ganup paling tidak bani sa depan orang mulak bani situasi aman pakon nyaman songon nay rencanahon nay bata ang goy baik kita ay irefleksiho kubani guluhta
kita lang irayahok kita tahun sabaton, so na agi tahun jubilay secara kalender. At ini salip itu tahu marpesta hita ibek kita aturan ni. Masih lang sunay ibek kita. Ala ni anggo hita sebagai bangsa ni naibata na baru na tinubos ni Jesus Kristus, lumaado nga turak kubata. Ayma, naisuratan ni Mateus ay, hata ni Tuhan Yesus ba ni Mateus 22. At ini. Maningon haholongam mo do Tuhan na ibata mo, humbani gok ni uhur mo, humbani gok ni tonduy mo, humbani gok ni pikiran. Tuhan na ibata, ay maperlubi. Ihaholongi. Artini, ibalosi ma, itaati mahati ni na ibata. Tutuay mamasuknya. Nini Tuhan Yesus, matitah si bagalan anjahan na parlubi. Jadi ang gudom masabutul ni sombah kita, taat kita, tangi kita, bata, matitah si bagalan anjahan na parlubi. Lang sahali pintu tao dalak kono nay. Lang sahali o pa pulusiya tao dalak kono nay. Ay do silang ihuti hita atura pintu taon pa kono pa pulusiya tao nay. Tapi terus driver laku secara terus menerus anjahan markesinambungan ibat taon makkaholongi, makhormati, pasangap kon na ibata, mambalosi anjahatat hubani hatani, hubani parentahni. Ay marancangan ni na ibata mabedyar huli guluhta secara bersama. Itong atongan ni kehidupan kemasyarakat. Idahita hujin, lau madalak ko parentahay bangsa ay huli, das si dia, 30 tahun naik itanoh bagah-bagahay, takas dujin ihatahon, ay bagian na paduahon ni hatan ni Tuhan Yesus ay. Makaholongi hasamanjolma. Ay masih ibain ijay takas nukan, bani tahun sabat ay at tahun jubil ay, langi pariamay, tapi haganuk maboy mga kujay. Ope boy mga kujay, tapi lang iolah da, mga kujay, jabulom mo dalahi pa kon naboru, halak upaham mo, o siya halak dagang na maringanan ilabong mo, bahkan lang pitahay, pinaham mo, pako binatang-binatang liar, secara bebas, boy mga kugugo ni tanuhay, bani taon sabatay, bani taon jubilay. Ay hebat ni rancangan ni naibata. Artini, ijin idahida, adong ipasingat itugas sa ni parentah kon na ibatahu bata ase saling peduli hita. Si bandata ano, bani panorangay, peduli hu bani haganupan. Jabulon ni haganupan, halak dagang, pakon si upahan, bahkan binatang-binatang, haganupan. Boy mangan, kumbani, tanoh ni ay sendiri. Artini, adong kepedulian, adong perhatian, anjaha boy, sari agi hubani, halak naligan, bahkan tinoppa na legal ibahin na ibata. So na mabanitano na baru ay hulinganan ni si ay. Itahaganupan, adong sadanahay ijin na penting. Nagabi pokok parsahapan ni Jin ay maparentah pasal tano. At ini, ang gumasok mahani mahutano hay huli din na ibata, maningong marsaran do tano hay. Jadi ang guidahitaw na siya masoman, apalagi ba ni panorang arpulyon, labit takas ni bata, arti ni parentahon. Ahamaga ni arti ni parentahay. At ini, asi marsaran tanuhay. Idahita, pengelolaan ni tanoh, ibagas panorang parpulyon, guido gabi masalah. Baik tanoh parjumaan, sonay agi tanoh perkotaan. Aima de berkenaan hubani na subuh hita lingkungan hidup. Jadi yang guida hitaon, yang betul-betul dohatan ni naibataon, das subani sonari pe relevan betul doon. Ala ni iajari hita sonaha maramot kontanoh pakon lingkungan ni. Jadi sonaha parseda ni ida hita, age juma bahat, ija lang tarsuani ala ni bahat ijay unsur-unsur pakon bahan-bahan na somadiar hubani suasuanan, iko tapi memang lang marsuasuanak kita. At ini, iko taon, lang adong tanong parjumaat tapala. Tapi takas doy hita, haganu pa kita on agi na ikota, mga kita
menggoluh kita humbani hasil ni tanoh. Puri imedanope hita, langadong jumatta, langadong suasuanatta, perberas kagi, pertapanuli, marhite nanasni, marhite sayurni, marhite boras ni si dia, na kuninganan na liganay. Ay do si panganon. Artinya hasil ni tanoh duha genupan. Asi perlu do tongon, agi iba ni sonari, ibagas pikiran lingkungan hidupon, perlu ramot ibe kita tanoon. Ala ni hujay do sumber ni sagala si panganon. Nagabi haguluhatta, takot haguluhan ni sagala na manggulmitin, na mangguluhin. Temata at topik minggu, ari mingguan ayma, dilo-dilo, manramot kon tinoppa. Panggilan untuk memelihara, merawat ciptaan Tuhan. Jadi ciptaan Tuhan dua ganupanon. Kita jolmaon si sama hita, pinahap-pinahanin, baik-baik, tanoh na, niusahon ni hita, marhite hasomatta na ihuta na marjuma, pakotanoh na ingani hita, agi ikota-kota besar misalnya. Haganupa na isa butul di maningon, irawat dumuhubani hata ni naibaton. Asi dahita ma, nasya masoman. So naha, hebat ni naibata sa butul ni mga turhon guluh ni dunyaon. Mga turhon guluh ni bangsani. Mga turhon guluh ni hita na porsaya terlebih na mga Rusia hata ni naibata. So naha terjalin, keserasian, kebaikan, pakon hajengeson, itong atongan ni kehidupan, ayma na sihol subuton ni ambilan ari minggu oktober. Kasi ilo hita, ipanggil hita, isuruh kita, maramot kon tinoppa ni naibata. Jadi hita haganop hinahulungan ni hurhu, hinahulungan ni hurnami, ijom malah miturhu padas, ni kusuk-kusukuk kunokan, hubani doktorta, ala nibana ibidang ibidang pertanian. Atene, terpikir do apa salah na sudah tahu do telepok kaya magus ada HP kay. Non, hubasa adong itafsiran. Sebetulnya lang pita soal 6 tahun ay iparjumay at iolah iusahay tanuhay nini. Ala niyang gopala lubi hujay nini tafsiran non. Memang lang jikes behulitan uhaybi. Ay do si paturut lo beya pre sa taon. Ito ni, lang iusahay. Diyan ako diingat sa pare, ang gulawaw do pa naguridolok misal ni, memang sunay do. Irabi harangan, luko siya ijumay tulo pa taon, luko siya paturut, halong siya. Ito ni, untuk memulihkan ay. Jadi ang guidahi taon, lang sekedar perintah ni naibataon, tapi di do mau segi ilmu pengetahuan pehuahap, memang diardo sonayaira. Terlebih bani panorang iya, lapit adai si dia fertilizer ate pupuk-pupuk. Nah, jadi aido sayolah, ita ben dong pupuk kaiga ni boy secara terus menerus iolah kita bay pupuk ni rob di Madeira. Holi doktor tama menanggapi ayat sonaha do tongonai. Tapi huahap na tuluay ma nagawe pokok pikirat tamarhiti ambilanon, ay ma patut do hita martarima kasih hubani na ibata. Alan irancang kehidupan tanah sejenges ni, agi pedaw hope. Lang pita kehidupan senario ng gubat tanah porsaya. Bahkan kehidupan na kekal ay pedom may rancang na ibata na habeno. Napaduahon ay maase marsihaholonga kita terlebih iba ni situasi sonari COVID-19. Saling mendukung terlebih iba ni na adong hahurangan ase marsiberean marsitatapak kita pasalay. Anjahan na patuluhon no kanayay. Ase iramoto kita age tanoh ilingkungat tabi. Baik na ihuta age hita na ikotaon. So na ase terpedihara. Anjaha diar ay. Bani si parjuma boy isuani jenges. Anja bani hita na ikota. Bakuma gabe tanoh na nahatokon na terlantar at tanoh na lang yurus na lang yatur tanohin. Tapi haganok jenges. Anjaha boy isuani pakos swaswanan nasisuay hubani inganan ni pakon panorang nibe. Jadi huahap ay manatulupoin ay manaboy hutakap kumbani teksay nagabi si paruhurhonon anja hatutu si dalak konot tahoma ibani kehidupata. Jadi nyai lebih hatorangan naboy hupadas na dos mahubata na mananggapi manukun terlebih suku-suku kuna sadanok kanay huahap Yardo ibalo si Dr. Taholi tangyok kita. Terima kasih, Ma. Ya, terima kasih, Pak.
Jadi holi anggo hita padaskon suku-sukun menambahkon beri hita panorang nasingkat padat ibadi suku-suku ta anggo doma isahapkon pahroja kuria na parlobe lang pala yulaki kuse musul hubani na paduahon ase iboge hita ahanay padasni hasomanta parhorja ulang pala yulaki holuse menjelaskan na parlobe berhanami panorang hubani abang situa Edison. Interupsi Ya. Bang. Ya. Bang Jesri, adong menyusup hu sistem kita supaya di remove itu. Udah bang, udah kita remove bang. Oke. Mau bersih, Ya. mau bersih. Doma bersih tene Pak Ika. Iya, Doma tadi bersih. ada masuk, iya perlu kita juga hati-hati Bapak Ika Maijai. Silakan hubani abang situa Edison Purwa hamal perlu bang. Baik, terima kasih. Mengenai Juma di pasaran setahun, si Juma 6 tahun senai. Memang dari segi ilmiah nih, ai perlu untuk memutus mata rantai peridongi jai penyakit paduahon asi ulang terutama lang jenges tanohin nanggo isuani bani sada suasuanan na sejenis dalam waktu yang lama. Alani menguras atape membuat unsur hara na serupa setiap tahun secara terus menerus. Aduh, perkembangan penyakit halani sada jenis suasana senanggo dalam waktu lama sampai 6 tahun, maka perkembangannya itu akan bisa meledak terus. Jadi perlu pemutusan mata rantai. Ada saya yang ingat kita di PTP Siah Naboron, PTPN 2 Sonari, kebun timbaho pe Naboron, lupa si Izumai 6 tahun, ipasoh dulu be setahun, sehingga muncul mapanggarap belakangan on lupa si Hani Gusdur Naboron, deklarasi Gusdur Juma nalang ipake boy ibu rakyat ini. Jadi rakyat marlumba-lumba menggarap tanah na igarap na istilah ni kobun ibrahon, artinya lang Jumai untuk memutus bakteri na menyerang timbaho. Jadi lang boy iperjumai terus. Jadi kira-kira sunado pas doa, jadi perlu do istirahatkon atau paling tidak perlu irotasion, artinya igati jenis tanaman lupkosi waktu-waktu tertentu. Merahu ahap pendapat. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Nami. Ya, duma naima lo ya, boy Pak. Ya, terima kasih Majelas bakku. Ya, terima kasih hubani abang Edison. Sonari hubatan nama nukun adong tolu hal nakona pedas pendetata. Kita mamanukun menambahkan berhanami panorang. Si Bapak Ika memperhatikan isinalah manukun menambahkan tene. Isi Pak Ika? Tri Wahyuni, Samas. Ya, Hamnang. Wani Inang sama Tri Wahyuni. Halo, Inang? Ini mati. Mic-nya di unmute. Betul. Lape. Belum bisa. Inang boru Belum bisa, Pak Ika? Iya. Anggolape? Nalegan lobe. Nalegan malobe, isi lobe. Oh, adong. Isi Pak Ika? Ya, benar jam. Lape dong. Lape dong. Ya. Suaranya belum hidup. Betul. Di unmute dulu. Bagaimana lagi Pak Ika? Halo. Ya, amal lo, Be. Hah? Ang dong naligan. Ya, benham. Iya, Oras itu nami.
Hane sebut ni pandita tapakon ni situata lai profesor nokanayai au takasma nyata duhui widahai ibani perguluhon anggudom daso 6 tahun memang margeser do haganupan. Sada contoh nyata na bui dingati hita ay tanaman kopi apakon ni jeruk. Ang tanah karo na baru jeruk sungguh hebat, tapi begitu sampai umurnya ini 6 tahun ay memang agenda sudia besi dia parawa ni pemupukan ni si dia memang maningon do mose do sonari ikutan namin may rakuk besi udah menuju 6 tahun jaya-jayanya jeruk asi sonari ihuta mulai ikutan namin ke marbui sama jeruk agenda senahi besi dia pemupukin ni si dia ibu ni hammedanon pupuk kandang segala macam memang gudong mahapetong undaso 6 tahun ay nyata doai asi hapor sayaon ya marhitehon ni natar surat nyata doai beniguluh tahom sonarion memang anggo mardingat pe diri tidak danak ala ni nabarolang adong pe pupuk ya kimia song sonarion memang sada cara ay madok si iswani 2 tahun ya itadikon adong may songon ya tanaman-tanaman gitu tanamin ini kisik-kisik ini ya mungkin anggo profesor tau takasmi botohay ay may sabur ko sa tao ni paso ko siya ay huli ase kembali bana ya subur kembali ita ganupan na boydah kita agi na masabat tara pandemi un rado buydu indikasi kita maningosonay marhition yon salpo ko si hura pandemi kon maningon subur do hitong hagan pa do parataw si onalani ya anggap tara marhitihon ni na masa pandemi on ya memang maningosok mahitatokin do ko siya holi lupus kosyon maningon ya subur kita bani hapor sayamon so naigi pangarapan rosi ya pambahenan kubani hagano ya mungkin ko lirado boy tabay ya patitata so nahado tong hubungan niya hubani na mason ang gaw mangida rado adong do matong hubungan niya tapi na jelas maningon do marhitehon ni salpo huli pandemi on lebih semangat rosi lebih subur kita bani mendalankon ya pelayanan sonaya ge mendalankon hapor sayota marsyurupan itongah-tongah ni jemaat age itongah-togah ni negara pe ay mahidah uti ipasitong paditata huli. Terima kasih mak, horas mak. Terima kasih. Bere hama pa. Hama membere balos tunai. Dapat orang. Ay teribalo si matak adong nalegal lubi. Sabi ko baik. Oh. Inong buruan. Jadi kalau aku lihat di sini konteks di Alkitab yang paling menonjol di sini adalah hari Sabat dan tahun Yobel, itu yang paling menarik kulihat di sini. Jadi ternyata Tuhan sudah memberikan satu contoh. Sebenarnya menurut ada komentar yang aku baca, Sabat itu memang diberikan oleh Tuhan untuk manusia. Jadi artinya ada contoh yang diberikan di dalam Alkitab ini, di mana tahun ke-7 ternyata tanah pun harus beristirahat. Jadi hari ke-7 itu kan diawali dengan tahun penciptaan, kalau nggak salah ya pendeta. Tahun penciptaan Allah berhenti pada hari yang ke-7. Nah, tanah ini pada tahun yang ke-7. Lalu tahun Yobel juga saya mohon dijelaskanlah mengenai tahun Yobel ini, karena di sini 7 kali 7 tahun, yaitu 49 tahun. Maka yang saya ingat di sini ada pembebasan budak-budak dan lain sebagainya. Jadi hari Sabat ternyata atau hari kebebasan ini adalah hari di mana Tuhan menunjukkan kemanusiaan, dan juga hari ini adalah hari bagi Tuhan. Jadi kalau misalnya orang bekerja terus-menerus atau bahkan tanah kerja terus-menerus, sedangkan tanah aja kalau ditanami terus-menerus akan rusak kan gitu. Jadi Tuhan menginginkan ini ternyata lebih kepada kemanusiaan gitu. Artinya supaya bangsa Israel itu memberikan budak-budaknya untuk beristirahat seperti dia beristirahat. Dan pada hari itu juga adalah hari bagi kalau dalam kan ditulis juga dalam titah ya,
hukum Taurat. Jadi mohonlah penjelasan saya dijelaskan kepada kita tentang lebih rinci lagi lah mengenai sahabat yang sebenarnya dan tabung Yobel yang sebenarnya. Itu aja Pak Pendeta. Terima kasih. Kami Pendeta nami 2 suku-suku nak nanyai. Lebih deh. Ya. Iya. Jadi khusus nahumbani situa tanukan situa gani Sipayung. Memang harapan ta sonaima. Sekarang dong kirim 2 butul-butul sebutul ni ibat kalau martupu lau pajupa use pakon lau mengadongkon segala horja da martupu koinonia dokosiai marturia pakon diakonia artinya melayani marsi haholongan marsi berea pakon nalegan pakon marsaksi baik kudarat adong sonari sedang meluap-luap ibagas uhur tabahat. Tapi aima mudah-mudahan sona aima holi jana aima tongkota ulang hinorkon ni pandemi okoli gabe ipudinyon adong kelisuan use atene alani adong pengalaman na luar biasa bani nuanon marhitehon ni na 3 bulanon marhitehon ni na kebaktiata live streaming pakon nalegan boy do dong dapat nalega kuli humbani kiadano aima alani boy ma seseorang mengikuti kebaktian bani gereja nalegan secara bebas. Jadi alanyai totu si di ngatat doholi meningon lebih bergiat doh mahita sebagai gereja sonahama ase kebaktiata lebih tanda kutip menarik agi hubani warga jemaat asti boy holi ipat tupuhi tause aganupan pikiran-pikiran pakon ahap na sedang siholan biay bani panorangon kasi ulang alani nama sa okoli do kosi tak na pigado kahnari gabe langbe marstada huta gabe merap use agi ibadah-ibadah ni nasa daw ni buah hajan jadi aku pergumulan doh manibata sekaligus perjuangan sonahama ase kebaktian pakon pelayanatta ati sa di hari pehuli salpu pandemion memang betul-betul boy menarik irasapi anjaha boy ihamigah kon haganu paguri ni kuria bahkan ang boy sonayay mungkin nalega pehuli tertarik mahubani haganu pelayanan na isuguhkon pakon na ipersiapok kita sebagai jemaat. Aima pikirak kudo mujay na paduahon pasal sahabat. Sebetulnya anggo adong tolu memang masam sahabat iban bibelta. Na perlu be aima ari sahabat. So ne aturhon ni naibata bani titah napaupat tunay. Iya. Jadi napaduahon nok kanaima tahun sahabat. Tong do hadiaron may patorak kita nokkan. Dok ko siya'y 7 tahun sahabat, tahun jubel goran ni, dyan ay, bali tao pa 50-hon, maningon, adong pembebasan bahat. So, naisubot inang tanukan, budak-budak pembebason, anjaha tanoh pemalah ibebaskon, mula huban pungan na ala na tanoh, pusaka do tanoh ni halak Israel bani panorang iya. Tapi soal sabaton, ipukahon bani sahabat, ari sahabat ay maari papituhon ay sangga marsaran na ibata. Memang boy do gabi suku-suku na ay masahita lang marayahon ay. Jana adong do hasomata homa na marayahon ay. Atene. Bani ari papituhon ay 7th day misalnya Adventist. Kita masih lang. Atene. Cukup do sa betul ni alasan teologis pasalon na siyam hasoman. Alasan teologis paling tidak adong 2. Na boy jolomata masih hitam merayahon ay ari Minggu. Jadi ang boy sobo ti jay maningop papasingom mudo ari sabatin nini bani titah paupat tunay iba ni Bibel. Apero agad data makatahon maningop papasingom mudo ari Minggu ari papituhonin. Lang maloho marhol jay pastor masih. Alasan teologis na perlu aima alani ari sabatay ikuburad depi Tuhan Yesus. Lapi puhoy ya. Bani hari Sabat. Atau hari Sabtu. Jadi ia tano mo pemate piya bani panorangay. Alanyay
teologi Kristen manokanhon lang kuria nina mate hita. Kuria nina manggulun dalu puho do atene. Ay mase bani ari patuluhon na di ari puho ari papituhon niun. Anggo iba ni taon ni halak Arab pakon halak Israel sebetulnya ari parlubi doay. Ay mase goran ni minggu sa pariyaw hudi nga de piasang kana-kana kau. Hari Ahad do goran ni minggu sa pari. Atene. Ay hudi nga de piatakas. Artini hari parlubi do pakon hata Arab piay doay. Hari Ahad. Hari Ehad ni hata Ibrani. Jadi sebetulnya odda si hujaya hita marpida alasan teologias lang Tuhan na mati isumbah kita na tanom ibagas kuburan tapi Tuhan na puho do na manggulu ay masih marpida ay do ase age bani ari parlu bedop sabatay ni bani barita parpuhonay lao ma nasi inang ay kuburan ariyaha ay ari parlu bedop sabat ay maariming alan ijay mapuho Tuhan Yesus ay malasan na parlu napadua memang ope secara teologis perlu tumang itani kita dulu binay bata bani ari mingguay baru mamar horja ita. Atene. Jadi ipalubi na ibata tong. Ipalubi tong manangihot Tuhan pako ketaatan hubani baru mailahoy hita lahwata ari Senen ari Selasa pako sa turus ni. Maalasan teologis na doon na paling penting. Mase lang ibek kita iray kita ari Sabat. Ari papituhonay. Masih gabi huari na parlubi hita Ehad ay atah hari Ahad minggu ay mga dokon tutwa pa ko parmingguan. Jadi alanya itu sebetul ni jadi anggo pasal tahun Sabaton memang alasan na paling penting alani hata ni Tuhan Yesus ay do ondo titah na parlubi anja si baggalan ni Tuhan Yesus makaholongin na ibata. Napaduahon pedos do pa konin. Haholongi mahasoman min songon dirimu. Bani titah na dua odo ripun ni sagala titah. Artinya termasuk titah pasal Sabat on tahun Sabat on pakon tahun Jubil on odo ripun ni aima bani na dua odo ripun ni sagala titah pakon hata ni nabi-nabi. Jadi hata ni Tuhan Yesus manay zolom hita. Atene. Di peningun izin kita lang soal hari ini be alan nang sahali song ningun kanay lang sahali pitu tao kita berbuat baik atene maksi holongan pakom makaholong itano nuk kanay lang sahali 40 tahun lang kita terus duay atene lang longgar tading perintah ayo bata sa di hari pe di hita matong haholongi matuhan na ibata mo humbani go ni hurmo haholongi hasoman min songon dirimu. Jadi yung gudong mo mardalan ni bata, na siya masoman, totu lang nasalah kita, lang idihuti kita, ahan na isubo ni taon Sabat, pakon taon Jubel nokan. Tapi masih tahun pa 50. Memang tong do ba ni tao pa pulusiya honay, marsarad do tong tanuhay ibain. Tapi ba ni tao pa 50 honay, ijay mahagugok ni haganupan, ulo-pulo pa ay malas ni huray. Ay masih bani tao pa 50 honay marsora matarompet atene ata jubil ay ma taddu ni biri-biri ay do sabutul ni hata jubilo taddu ni biri-biri do sabutul ni artinya tapi isopul ma ay bani tao pa 50 honay ala ni bebas bebas budak ubani perbudakan mulak tanoh ubani opungan ni hinan sebagai tanoh pusaka ala nyai ma asisunay megah ni bangsa Israel bani panorangiya. Kita lang pala sonaya be, lang pala ipay mahita 50 tahun na si marulupulup kita. At ini. Berbahat dulu pulup ta. Marjubileum 100 tahun GKPS, marjubileum GKPS Padang Bulan, marjubileum GKPS Hang Tua, pakon nalega, marjubileum beba ni panorang ni. Na penting marulupulup mamuji na ibata, marjubileum. Gabi tahu jubil maibat tahaganupan. Jadi aido inang alaya si mase lang ipartahok kita baik hari Sabat, baik tahun Sabat, baik tahun Jobel. Lang palay rahok kita menghutok kalender, tapi isinya ima ilaksanahok kita anjaha iparuhok kita bani ngudukta sebagai halat na porsaya. Tebusan-tebusan Kristus bangsa na baru ni naibata. Ay mahuahap
Terima kasih, Mak. Ya, sadanari, sadanari berhanami panorama. Sama Sri Wahyuni, Bang. Iya, Benham. Inang. Oh, Benang, ya. Iya, nak perlu dulu, Mak. Saya mau bertanya nih, Pak Pendeta. Iya. Iya. Kalau kita petani kan jelas cumanya, yaitu ladang gitu kan? Iya. Iya. Jadi kalau yang istilahnya ASN dan pegawai negeri gitu gimana Pak Pendeta? Ya, itu yang saya bilang tadi, Nang. Sekalipun kita tidak mengerjakan tanah, lang merjum kita, lang mengolah tanah, mengobak, manuan, bakon, lang manuan ome, lang marbabo, lang marpariama kita. Tapi hasil ni si dia itu naik pangak kita kan? Ayo na subuh nokan, nanas ni par tapanuli doy pang kita. Sayur ni par kawajahe pako par tapanuli doy pang kita. Artinya tong do hasil tanah na pang kita. Age pelang kita makorja hot tanohay. Jadi waktu bersyukur do mahita, age pelang hasil taai bersyukur do mahita. Pabua ibere na ibata ado marhitehon ni si dia dihu kita mangakon na jengesay ito ni. Utte na manisay, nanas na manisay, sayur na jengesay, boras na matinay, anjahan na murmay, dihu kita marasahon. Agi pelang kita makorjahon. Agi pelang ASN makorjahon ay. Lang padita makorjahon ay, terlebih hita na kota. Tapi hita do dihu marasahon. Bak kasi pata, gulang boy hatahonot ta, si diar-diaran niya may bere si dia ubata. Alan yang go nahurak kurang diar nilang rasi dia majual. Atene. Si diaran niya do ijual. Dan niya ay may pangani hita. Tunggu hita hebat disebutun ni hita. Ito tu bersyukur hita. Dan ibani na sonayay papainang tutto si pata awalan ni raaw si pata di baladjage o pasar 5 at pasar sore. Si pata prihatid do manonggor kuida hosi arga ni barang misalnya. Arga ni utte 10.000. Arga ni lasina 20.000. Sebetulnya alanya wong gamar lasina. So na lang mungkin ko apa. Ay mamutik sa kilo lasina. Mungkin pakai halak sa jam untuk sa kilo lasina. Pitah mamutik ya. Jadi yang kuida hita ay na siyang baba pa paninan siyang hasoman. Sebetulnya si pata maningon prihatid do hita mangidog buluh ni si dia na ihuta. Adene. Na makorjahon na jengesay untuk kita, tapi kita mga kodjenges. Patut martarima kasih ito ba ni Tuhan? Tapi si pata maningon terpikir do hita, purilangpe, mabere pangurupyo lang singkuba ni si dia na makorjahon ay, paling tidak manunggohos si dia, na pasirsirhos si panganay iba. Jadi ay do sa butol ni ase, agepela kita makorjahon, tapi nahinorjahon ni si dia ay, dihut kita mangakon. Martarima kasih ito ba ni Tuhan. Ihataw kita huma terima kasih pasal si dia. Bahkan itonggo kita si dia asediar hasil ni jumani. Dan boy huma age harga misalnya mendukung untuk kehidupan ni si dia. Terlebih si dia na ihuta. Yang bukwa memang luar biasa doon. Ambilan hari Minggu natin. Luar biasa. Artinya perhatihon na ibata hita haganop. Hita na makorjahon. Si dia na makorjahon. Hita na mangakon. Tapi haganop. Duma itonggor irancang na ibata sedemikian rupa supaya semuanya hidup dengan harmoni dan hidup dengan sukacita, hidup bahagia, marsi rusak kita ganup, marsi urupan, marsi tolong-tolongan, marsi tongguan ibagas kehidupan. Ay mohab artini nokanaya. Jadi tongol lang ASN makorja. Tapi harja ni sidia do na ipanganin ni ASN di kota natin. Alanya ay dibayar. Dan nikunukan sebetulnya pembayaran ay si padalang sebanding hubani halo jaon ni si dia na makorjahon ay. Ang kepala memurah tu barang-barang jualan ni si dia. Jangan hotok gay terjadi. Jadi pikirat taru ay bapainang sonaha ma asi si dia bapainang tanay huta. Na makorjahon boras taay, nanas taay, sayur taay sebetulnya. Ihu na si dia marmalas ni hurata sonaha pecarani ibek kita. Pakon isamping ni tonggot hubani na ibata kasi dia hasil usahan ni si dia ganun. Ay mawat, terima kasih. Terima kasih Mapa. Dumana ko na dia di patorang Bapak Pendeta ta. Terima kasih banyak Abang Edison, pakon piga-piga suku-suku na ko na yai. Sonari kasma hita hubani sermon napaduahon ambilan bani tanggal 20.
Yondoskan Hanami, hubani Mas Untung. Terima kasih dah Pak. Izin matong hamlo mangidah. Ya, oke. Izin mau mengikuti pakon Wan Rison. Ya. Iya rah kon bani Mas Untung. Iya. Selamat sore, salam. Salam. Jadi terima kasih Pak Pendeta sudah menolong kami mengerti tentang Sabat. Nah, lanjutan kita untuk sermon tanggal 28 Juni. Diambil dari surat Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-21, dan temanya itu Pajonjongkon rumah tangga na martuah. Saya terjemahkan mungkin salah, tolong dikasih masukan. Membangun keluarga yang diberkati Tuhan. Mungkin demikian itu temanya ya. Jadi saya akan baca dulu Kolose pasal 3 Membangun keluarga bahagia, Pak. Oke, membangun keluarga bahagia. Ya. Sesuai membangun dari keluarga kantor pusat. Ya. Terima kasih Pak. Membangun keluarga bahagia. Jadi Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayat yang terakhir, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jadi untuk membangun keluarga yang bahagia, itu sebetulnya banyak sekali pirantinya, tapi hari ini kita akan belajar salah satu dari banyak piranti itu ada di Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Jadi saya akan coba bawa dulu mulai dari awal supaya urut pemahaman kita sehingga kita dapat gambaran yang jelas. Nah, keseluruhan kitab Kolose itu temanya membahas tentang keutamaan Kristus, bahwa Kristus lebih utama dari segala sesuatu. Dan Kristus itu adalah lebih tinggi dari segala sesuatu. Dia kepala gereja yang akan memimpin gereja nanti kembali kepada kemuliaan Bapa. Jadi ini adalah surat yang ditulis Paulus dengan beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah memberantas beberapa ajaran di dalam jemaat yang berusaha untuk mengurangi atau menggerus keutamaan Kristus. Misalnya pengajaran tentang sunat, ada ibadah-ibadah palsu, juga ada semacam kebatinan timur jauh kuno pada waktu itu. Sehingga Paulus perlu menjelaskan bahwa Kristus lebih utama, lebih tinggi dari segala sesuatu yang ada di dalam masyarakat yang sedang pengajarannya itu berlangsungkan. Jadi yang kedua, Paulus juga bertujuan untuk menjelaskan mengenai natur baru atau sifat dasar baru dari orang-orang yang sudah percaya, bahwa orang-orang sudah percaya adalah ciptaan baru. Nah itu 4 pasal itu dibagi 2 garis besar seperti itu. Nah, saya akan coba masuk untuk menjelaskan teks kita di dalam konteksnya sehingga kita mengerti kenapa Paulus berkata tentang relasi suami istri. Atau tepatnya kita harus pahami pikiran Paulus di mana Paulus menempatkan relasi suami istri itu dalam tulisannya kepada jemaat yang ada di Kolose. Nah, kalau kita baca strukturnya dari seluruh pasal itu hanya 4 pasal,
Maka pasal 1 ayat 1 sampai 14 itu bicara tentang pendahuluan. Pasal 1 ayat 15 sampai 29 itu bicara tentang keutamaan Kristus. Dia lebih unggul daripada segala sesuatu. Lalu mulai pasal 2 ayat 1 sampai 5, Paulus mulai bicara tentang Kristus itu adalah hikmat Allah dan ia adalah kebenaran Allah. Lalu pasal 2 ayat 6 sampai 15, Paulus bicara tentang kelimpahan hidup di dalam Kristus. Kemudian pasal 2 16 sampai pasal yang ketiga ayat yang keempat, Paulus mulai bicara tentang bagaimana jemaat sekarang sebagai orang percaya dipanggil untuk lebih mengutamakan perkara-perkara yang di atas atau perkara-perkara yang surgawi dibandingkan perkara-perkara yang lain dalam hidup ini. Nah, mulai pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-17, Paulus mulai menjelaskan tentang tanggung jawab orang percaya sebagai orang yang sudah memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Maka di sana Paulus mulai menantang jemaat dua hal. Yang pertama itu adalah put off atau tanggalkan hidup lama. Yang kedua dia bilang put on, kenakan hidup yang baru. Nah, kemudian setelah dia menjelaskan itu, dia mulai membahas tentang hubungan-hubungan. Mulai pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 6. Dan hubungan-hubungan itu digambarkan dalam sebuah hubungan keluarga zaman itu, di mana keluarga biasanya tinggal dengan anak dan dalam jumlah yang besar mereka biasanya juga punya budak. Sehingga di sana ada 4 relasi yang mau Paulus jelaskan. Yang pertama relasi suami dan istri, yang kedua relasi anak dan orang tua, yang ketiga relasi orang tua dan anak, yang keempat relasi tuan dan hamba atau pemilik budak dan budaknya. Tetapi kita hanya akan membicarakan tentang relasi-relasi yang 3 saja tadi, sehingga relasi hamba dan budak, tuan dan hamba, itu tidak kita bicarakan. Jadi lihat konteksnya, bahwa teks yang ditulis Paulus untuk menjelaskan relasi keluarga, suami istri, anak orang tua dan anak, itu diletakkan oleh Paulus dalam konteks yang besar. Konteks besarnya adalah sebagai sesama orang yang sudah hidup baru di dalam Tuhan. Maka sebetulnya ini bagian dari Christian responsibility, bahwa orang percaya itu kemudian diberi beberapa role dan peran dalam relasi-relasinya, supaya kalau peran-peran itu dijalankan maka relasinya itu menjadi sehat. Nah, biasanya juga ilmu-ilmu tentang sosiologi, termasuk penelitian-penelitian tentang keluarga, menjelaskan bahwa relasi-relasi yang disfungsi ini sebetulnya menyebabkan banyak konflik di dalam keluarga, karena nanti ada peran-peran yang mesti dilakukan sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sehingga peran itu tidak tumpang tindih, sehingga keluarga menjadi fungsional dan keluarga yang bahagia tadi bisa dicapai. Nah, ketika peran-peran itu tumpang tindih, keluarga menjadi dysfunction, maka kemudian tidak tercapai apa yang dimau Tuhan dan keluarga bahagia itu sulit untuk diwujudkan. Jadi, saya balik lagi. Dalam konteks kelahiran baru di dalam Tuhan, hidup yang baru, maka Paulus menjelaskan tandanya ada 2. Yang pertama itu adalah submission atau ketundukan, karena dulu sebelum mengenal Tuhan itu memberontak kepada Allah. Setelah mengenal Tuhan maka sekarang mesti tunduk kepada Allah, makanya tanggalkan yang lama, kenakan yang baru. Saya belum masuk ke teks ya, ini pendahuluannya. Kemudian yang kedua itu karakteristiknya itu bukan hanya submission atau ketundukan pada otoritas. Yang kedua itu adalah love atau kasih. Nah,
saya akan baca pasal 3 ayat 17 sebagai frame dulu untuk kita bisa masuk ke ayat 18. Karena pasal 17 ini penting dan ini nanti sejajar dengan Efesus pasal yang kelima. Jadi saya baca pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, saya mau jadikan ayat itu patokan dulu, karena semua nanti peran-peran yang harus dilakukan oleh suami, oleh istri, oleh anak, itu tidak boleh lepas dari ayat 17 ini. Ayat 17 ini adalah frame di mana kita boleh bermain. Kalau sudah melanggar frame itu, berarti kita keluar dari permainan yang diatur oleh Tuhan. Jadi, mari kita lihat satu persatu mulai ayat yang ke-18. Ayat 18 itu bunyinya, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, setelah di pasal yang sama, Paulus menjelaskan tentang bahwa kita itu adalah orang yang sudah mengenal Yesus, maka hidup kita itu adalah hidup yang baru. Hidup yang baru itu tandanya adalah submission dan love, ketundukan dan kasih. Maka sekarang responsibility-mu atau tanggung jawabmu sebagai orang yang sudah lahir baru. Apa itu? Nah, lalu dipecah peran-peran itu. Pertama, untuk istri. Istri itu dinasihati oleh Paulus, tunduklah kepada suamimu. Nah, ini kata yang penting, itu adalah kata tunduk. Itu sama dengan Efesus pasal 5 ayat 22, dari kata yang sama juga dari bahasa Yunani hupotasso, itu terjemahan King James-nya itu to submit atau to subject. Atau kita perlu pahami bahwa to submit untuk tunduk ini, to subject untuk merendahkan diri ini bukan hierarki. Artinya wanita tidak diposisikan lebih rendah oleh Paulus daripada laki-laki. Ini bukan hierarki, tapi ini ordonansi. Ordonansi itu apa? Ketetapan Allah bahwa perannya laki-laki dan perempuan beda. Allah tidak sedang membela maskulinitas atau sedang merendahkan femininitas. Tidak. Allah sedang menjelaskan tentang ordonansi, bahwa ketetapan surga, wanita atau istri itu tunduk kepada suami. Nah, peran tunduk ini perlu diingat, bahwa peran tunduk ini dilakukan istri sebagai new lifestyle atau gaya hidup yang baru setelah kenal Yesus. Maka nanti kalau kita baca bandingannya, Efesus 5 ayat 18, itu berarti buah dari kerja Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan roh itu menyebabkan seseorang yang sudah percaya punya kemampuan untuk berpindah dari memberontak, melawan, menjadi tunduk. Jadi kalau begitu, sekarang ini new lifestyle-nya orang percaya, bahwa istri-istri orang percaya, dia harus tunduk kepada suami, tidak dalam pengertian hierarki, tapi dalam pengertian ordonansi. Kalau hierarki, berarti ada atas, ada bawah, ada yang lebih hebat, ada yang kurang hebat, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Kalau ordonansi adalah perbedaan tanggung jawab. Memang laki-laki dirancang beda dengan istri. Istri perannya adalah tunduk kepada suaminya. Tunduk tidak menyebabkan istri lebih rendah. Nah, karena itu, kalau kita baca ayat yang sama tadi ayat 18, Paulus itu ngomong lengkapnya begini ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, ini frame-nya. Karena tadi saya bilang, ini new lifestyle. Ini lifestyle yang baru dari orang-orang percaya. Bahwa istri yang percaya kepada Tuhan,
perannya itu sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah tunduk kepada suaminya. Ya, begitu. Jadi ayat ini menjelaskan sebetulnya tentang freedom dan equality atau kemerdekaan dan kesamaan derajat laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua di hadapan itu sama, di hadapan Tuhan itu equal. Jadi kita punya kesamaan di pandangan Tuhan. Jadi tunduk tidak berarti inferior. Tunduk kepada suami itu adalah wujud dari kehidupan yang baru, dari orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Allah, di mana istri menghormati tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga. Nah, ini role ini tidak boleh tidak berfungsi. Kalau ini tidak berfungsi, nanti jadi masalah. Dalam pelayanan praktis, biasanya role ini nanti ada masalah ketika beberapa titik. Misalkan, ada istri yang punya penghasilan lebih besar daripada suami. Ada istri yang punya karir lebih baik daripada suami. Ada istri yang lebih cekatan daripada suami. Lebih berani mengambil keputusan daripada suami. Lalu peran ini menjadi tergantikan. Jadi suami yang tunduk kepada istri dan kemudian dibalik peran ini jadi salah, begitu ya. Jadi apapun ceritanya, sehebat apapun perempuan, ini ordonansi dari Tuhan. Ketetapan Allah supaya keluarga itu relasinya sehat, maka ini harus difungsikan dan harus berfungsi di rumah tangga. Fungsi apa? Fungsi perempuan tunduk kepada suami. Tunduk dilakukan dalam konteks ayat 17 atau dalam konteks Efesus pasal 5 ayat 21. Sebab di Efesus maupun Kolose itu surat yang sama, surat edaran. Kalau di ayat yang ke-21 Efesus pasal 5 itu bunyinya, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Jadi ingat konteksnya dalam takut akan Tuhan. Sebab ada nanti yang bertanya, saya punya case, kemudian istrinya itu dijual oleh suaminya, minta maaf ya, dalam tanda kutip itu dijual untuk kemudian dijadikan wanita tunasusila demi kebutuhan uang yang memang mereka itu butuh uang begitu. Nah, apakah sebagai istri saya mesti tunduk Pak sama suami saya? Kan Alkitab berkata tunduk. Oh enggak dong, sebab tunduk itu ada frame-nya. Ayat 21 pasal 5 kitab Efesus, semua harus di dalam takut akan Tuhan. Nah, ketundukan itu baru fungsional ketika di situ, efektif ketika dilakukan di dalam frame yang benar. Kalau suami itu kemudian salah frame-nya, jadi ini kadang-kala ayat ini juga dipakai oleh para bapak untuk nakut-nakuti istrinya. Kamu kan harus tunduk sama saya, padahal ayat ini tidak dipakai untuk nakut-nakuti. Ayat ini untuk memberitahu peran yang berbeda. Nah, kemudian saya lanjut ke ayat yang berikutnya, ayat yang ke-19. Hai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi kalau ayat yang ke-18 itu bicara tentang dalam sebuah relasi keluarga, kalau keluarga itu mau bahagia, maka harus peran tunduk ini berfungsi dengan baik. Lalu yang kedua, Paulus mulai menjelaskan, kalau peran tunduk diperankan oleh istri, sekarang suami punya peran yang berbeda. Perannya itu sebetulnya ada juga di dalam Efesus pasal 5 ayat 25 sama sebetulnya. Tetapi tidak disebut sebagai kepala di sini, hanya Paulus menyebutkan di sini sebagai kasihilah. Tapi konteksnya hampir sama sebab ditarik nanti sama seperti Kristus yang adalah kepala gereja mengasihi jemaatnya sampai mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Jadi kalau begitu kita fokus kepada kata yang pertama, kasihilah. Peran suami kalau begitu sekarang diajarkan oleh Paulus memimpin dengan kasih, menjadi kepala yang mengasihi.
kepala itu atau pemimpin itu tidak dalam pengertian bos, kepala atau pemimpin dalam pengertian sayalah orang yang bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di rumah ini. Sayalah orang nomor satu yang bertanggung jawab untuk kebaikan keluarga saya. Nah, itu sebabnya itu tidak bisa diperankan kalau tidak memimpin dengan kasih. Maka kemudian kata yang dipakai itu agapau. Jadi sebetulnya, nah relasi-relasi ini kalau kita itu membaca misalkan buku dari God, Marriage and Family, misalkan punyanya Kostenberger, atau kita baca lagi buku-buku lain tentang keluarga, itu misalkan dari Balswick, The Family, Christian Family, itu kemudian membicarakan bahwa ada dua jenis love di sana. Untuk mengasihi seperti yang dituntut Paulus, atau untuk menjadi suami yang memimpin keluarga dengan kasih tadi, maka kasih yang natural itu tidak cukup. Apa itu kasih yang natural? Kalau kita baca Alkitab, maka Alkitab menjelaskan ada beberapa jenis kasih. Di sana ada di sana ada storge atau komitmen dan lain sebagainya. Bermodalkan itu saja tidak cukup untuk memimpin keluarga. Maka kita harus punya sesuatu yang nggak natural. Karena kalau filia, kalau storge, kalau eros dimiliki oleh semua orang, nggak Kristen pun punya itu. Tetapi ada sesuatu yang tidak dimiliki semua orang, yang sumbernya di luar diri kita, yang sumbernya adalah Allah sendiri, yaitu bonani holong atau agape tadi, yaitu Yesus Kristus. Sehingga katanya, you mesti pakai kasih yang ini untuk bisa memimpin keluarga sehingga keluargamu bahagia. Kasih yang apa? Yang agape. Kenapa? Karena agape love itu adalah kasih yang karnasional, kasih yang bisa mewujud menjelma sebagaimana Yesus mewujud menjelma karena cintanya kepada manusia, bahkan dia mengorbankan dirinya untuk jemaatnya. Nah, inilah sebabnya para bapak punya role yang sulit sekali untuk diperankan. Karena dia harus memimpin itu. Tanpa bapak-bapak itu mengenal Yesus, dia tidak akan mungkin punya agape love itu. Itu sebabnya keluarga kacau. Sebabnya apa? Ya karena mereka tidak memiliki agape love yang diperankan di dalam keluarga. Jadi bapak-bapak, ini tugas kita yang paling berat. Kita tidak cukup untuk memimpin keluarga hanya menggunakan natural love. Bahkan Paulus menyebutnya, kamu mesti memimpin mereka dengan agape love. Agape love ada di luar diri kita. Ia sumbernya ada pada Yesus. Kalau kita dekat dengan dia, menjadikan dia itu bagian dari hidup kita dan kepala dari hidup kita, kasih itu akan mewujud, akan menjelma. Kemudian dalam kasus-kasus tertentu nanti dia akan muncul sebagai penyelesai pergumulan. Misalkan ada pertengkaran, pertikaian, perkelahian yang tidak putus-putus dan natural tidak cukup lagi, maka di sana agape love akan menyadarkan keduanya untuk kemudian, atau setidaknya suami menyadarkan bahwa saya pemimpin, saya yang harus pertama kali bertanggung jawab menyelesaikan keributan keluarga ini, saya yang mengambil inisiatif. Kenapa? Karena role-nya suami adalah pemimpin, kepala rumah tangga yang memimpin dengan agape love, gitu ya. Jadi itu penting. Role pertama adalah role istri, tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Role kedua adalah role suami, yaitu memimpin dengan kasih yang agape sama seperti Yesus. Nah, kalau nanti dibaca di Efesus, maka dibilang relasi suami istri itu gambaran relasi gereja dan Tuhan Yesus. Dan itu disebut sebagai misterion.
rahasia yang besar. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian kedua. Selain memimpin dengan agape love, ayat yang sama itu bilang begini, jangan berlaku kasar. Nah, ini menarik, sebab King James menerjemahkan be not bitter against them. Jadi King James tidak menjelaskan ini berlaku kasar, tapi lebih bicara tentang jangan buat istrimu itu sakit hati, pahit hatinya. Nah, kalau begitu, sebetulnya pahit dan sakit hatinya itu bisa ditimbulkan oleh berbagai macam sebab, bukan hanya perilaku kasar. Itu bisa saja physical abuse, kekerasan fisik. Itu bisa saja verbal. Muda, ya istri kita cantik, kita itu tertarik, tetapi makin tua itu ya nggak cantik lagi, dan eros itu bisa pudar. Ya sama seperti filia. Filia pun begitu. Jadi kita itu keluarga, kalau masih ikatan keluarga, kalau masih baik-baik, tapi suatu hari ketika ada pertengkaran, pembagian warisan yang tidak adil, misalkan filia ini pun bisa putus, bisa luntur. Termasuk komitmen atau storge, itu pun begitu. Jadi komitmen pun bisa hilang, kecuali agape love. Maka sekali lagi, role istri adalah tunduk kepada suami seperti kepada Allah. Role suami adalah, atau peran suami adalah memimpin istrinya dengan kasih agape, sehingga dia tidak mengalami bitterness, kepahitan. Oleh karena kepemimpinan kita, dia menjadi produktif dan efektif, dia menjadi fruitful, berbuah-buah lebat. Kemudian ayat yang ke-20, ini sudah yang ketiga. Bunyinya demikian, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Nah, Paulus menambahkan lagi kata-kata yang unik ya, karena disebut yang indah dalam Tuhan. Nah, sekarang ini di ayat 20, Paulus menjelaskan tentang peran anak. Apa peran anak? Sekarang Paulus membedakan antara peran istri kepada suami yang tadi saya bilang bukan hierarki, tetapi ini ordonansi. Sekarang Paulus menjelaskan tentang subordinate, relasi atas bawah. Jadi bapak dan mama atau orang tua disebut sebagai ordinasi tertinggi di dalam rumah, lalu subordinate-nya adalah anak-anak. Otoritas tertinggi adalah orang tua, anak-anak itu ada di bawah otoritas orang tua. Maka demikian Paulus berkata, taatilah orang tuamu. Apa itu taatilah? Taatilah itu listen attentively. Sebetulnya itu lebih bicara kepada dengar dan ikuti otoritas di atasmu atau kewenangan bapak dan mama. Ini relasi kita atau relasi anak dengan orang tua itu, role-nya anak adalah mentaati dengan attentively, dengan sungguh-sungguh, dengan attention, dengan sengaja mau untuk kemudian mengikuti otoritas di atasnya. Nah, peran ini kalau tidak diperankan, keluarga mengalami disequilibrium atau ketidakseimbangan karena ada pemimpin tapi yang dipimpin tidak mau dipimpin, sehingga disequilibrium itulah yang menyebabkan keluarga menjadi punya masalah, sehingga rencana kita untuk membangun keluarga yang bahagia ternyata gagal karena ada relasi yang tidak imbang tadi, dan anak-anak menjadi salah satu sebab dari kerusakan relasi. Dalam segala hal itu batasnya. Perhatikan, taati orang tua dalam segala hal. Nah, ini penting karena nggak dikutip yang lain lagi. Sebetulnya ini adalah mungkin Paulus sedang menerjemahkan dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12 tentang hukum anak harus menghormati bapak dan mamanya, karena hukum ini mengandung janji. Janjinya apa? Ya nanti panjang umur dan diberkati. Jadi kalau begitu, role yang ketiga, supaya relasi dalam keluarga itu sehat, anak mesti taat kepada orang tua
dalam segala hal, dalam frame besar, takut akan Tuhan. Tidak bisa ditinggalkan frame ini, karena frame ini penting, sebab ayat-ayat ini dituliskan memang kepada jemaat yang sudah percaya Tuhan. Kemudian yang terakhir itu ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, sekarang peran papa dan mama atau peran orang tua untuk anaknya. Peran orang tua kepada anaknya itu ada di ayat 21, jangan sakiti hati anakmu. Kalau kita baca King James, saya suka King James karena King James itu terjemahan paling tua. Maka di sana bunyinya, provoke not your children to anger. Jangan provokasi anakmu sampai dia marah. Jadi ini apa itu? Kalau King James bilang provokasi, LI bilang sakiti. Ini Paulus mau ngomong begini, jangan buat hati anakmu itu discourage, atau dia itu mengalami tawar hati. Tawar hati itu apa? Dia kemudian tidak peduli lagi dengan perannya, dan dia tidak peduli lagi dengan peran orang tuanya sebagai akibat dari beberapa hal, misalkan akibat dari kesalahan pengasuhan. Nah, begini, sebagai orang tua kan punya otoritas, karena tadi subordinasinya jelas. Orang tua di atas, anak di bawah. Anak menjadi bagian dari ordinansi orang tua. Nah, provokasi itu bentuknya bisa saja perkataan, kata-kata yang membandingkan, kata-kata yang merendahkan. Bisa saja itu excessive disiplin, disiplin yang berlebihan, terlalu kaku, sehingga anak-anak itu mengalami salah pengasuhan karena punya orang tua yang authoritarian. Bapaknya begitu kaku atau orang tuanya begitu kaku, salah sedikit dipukul. Itu bisa menjadikan anak tawar hati. Makanya do not provoke. Nanti kalau kita baca di Efesus, but train them, latih mereka. Itu lanjutannya ya. Tapi provokasi bisa saja juga demanding, menuntut terlalu banyak. Ya, kita sebagai orang tua punya otoritas, lalu otoritas itu kita gunakan untuk menuntut anak-anak kita itu dengan beban yang berlebihan di luar kemampuan mereka. Ini termasuk salah satu kemungkinan yang menyebabkan anak nanti itu tawar hati. Ini provokasi yang bisa menyebabkan anak tawar hati. Atau misalkan lagi itu ignorant. Ignorant itu orang tua yang tidak peduli, yang abai, yang lalai, yang penting dikasih uang, yang penting uang sekolahnya dibayar, yang penting kebutuhannya terpenuhi, tapi tidak pernah kemudian mengajak berdiskusi, bicara dari hati ke hati, dan jadilah dia ignorant parent. Orang tua yang ignorant itu juga bagian dari provokasi yang menyebabkan anak nanti itu mengalami tawar hati atau hatinya pahit. Atau misalkan lagi unfairness. Unfairness itu sikap tidak adil. Dibeda-bedakan anak pertama dengan anak kedua, anak kedua dengan anak ketiga. Pembeda-bedaan ini menyebabkan anak merasa diprovokasi dan menyebabkan dia jatuh kepada anger, kemarahan. Nah, itu sebabnya Paulus sekarang menasihati orang tua, jangan provokasi anakmu, tetapi supaya dia tidak tarah hati. Tetapi kalau kita nanti baca lanjutannya itu ada di kitab Efesus pasal yang kelima, latihlah mereka atau didiklah mereka. Didiklah mereka itu kan sebetulnya istilah Ibrani yang menggambarkan tentang anak yang baru lahir. Lalu di masyarakat Arab kuno biasa anak kecil yang baru lahir itu dikasih yang manis seperti madu di langit-langit mulutnya. Tujuannya apa? Supaya dia mengecap-ngecap lalu dia mencari asi mamanya. Jadi kalau begitu isunya apa? Isunya adalah train up, itu isunya adalah memberi kepada mereka stimulasi. Jadi kalau begitu jangan provokasi, tapi stimulasi. Untuk apa?
untuk anak-anakmu itu mengenal, mencari Allah, karena dia itu mentaati otoritas di atasnya, dan ada lagi otoritas di atasnya yang lebih tinggi, yaitu Yesus sendiri. Jadi, do not provoke, tetapi kita harus stimulasi. Jangan provokasi anak, tapi stimulasi anak-anak, supaya dia itu terstimulir untuk melakukan yang benar, terstimulir untuk mencari yang benar, terstimulir untuk menghidupi yang benar. Nah, kalau peran-peran tadi dilakukan, maka Allah menjanjikan bahwa relasinya akan sehat seperti relasi gereja dan Tuhan Yesus. Nah, kalau begitu kita sampai kepada kesimpulannya. Jadi kalau begitu, bagaimana kita membangun keluarga yang bahagia? Sekali lagi, untuk membangun keluarga yang bahagia, pirantinya banyak. Tapi salah satu piranti yang dominan adalah fungsi-fungsi atau peran-peran yang berfungsi di dalam relasi yang sehat. Peran-peran apa saja? Peran mama sebagai seorang yang tunduk kepada suami seperti kepada Kristus, peran seorang bapa yang memimpin dalam kasih, peran seorang anak yang taat kepada otoritas orang tua, peran seorang orang tua yang kemudian menstimulasi anaknya untuk mengenal, menghidupi, mencari kebenaran-kebenaran Allah. Nah, kalau peran-peran itu diperankan, maka keluarga menjadi fungsional. Nah, kalau semuanya itu fungsional, maka seperti saluran air, tidak ada yang mampet, semuanya akan mengalir dengan baik. Kita berharap kesanalah Tuhan akan memberkati. Kesanalah Tuhan akan mengarahkan matanya dan memberikan kebahagiaan bagi keluarga. Tapi kalau disfungsi, ada salah satu peran yang nggak diperankan di dalam rumah tangga, maka keluarga akan mengalami dysfunctional family, dan ini nanti berbahaya. Sebab banyak yang nggak cerai, tetapi mengalami psychological divorce, perceraian secara psikologis. Satu rumah, tapi sudah nggak cakapan. Satu rumah, sudah tidak ada kata-kata yang indah. Satu rumah, sudah tidak pernah ngobrol baik-baik. Mereka tidak punya surat cerai, tapi mereka mengalami psychological divorce. Nah, ini berbahaya, dan keluarga Kristen tidak boleh seperti itu. Nah, itu dari saya, Pak Korhangir. Mungkin kalau ada nanti tambahan, Pak Pendeta, tolong tambahi juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Untung. Yang mungkin pertama, sama pendeta kita lah dulu ya. Pendeta lagi. Ya. Kita sada poin dua sana si hol subutokku. Memang doma panjang lebar nukan ipat orang bapata, evangelista, ay mapasal agape. Memang inilah pokok semuanya. Jadi agapeon bersikap hubani istri, alani ado iba paud nak kaniletak ko na sebetul ni, son istilah ibata kepala keluarga. Jadi ijod pokoknya isa sitong ni. Ang gudom mamardalan agapeon kumbani kepala keluarga, hubani hagenup anggota keluarga sebagai istri, sebagai anak. Sebetulnya kadang benahurang be. Ibagas hata agapeon haganuk na ipatorang ni bapat taayno kanayay, age sikap hubani istri, age sikap hubani danak. Ang gudom ay adong bani bapa, dyan isa dari bapa ay fungsi ni pasal ay, dinuhur ko memang sonahapes duma terarah. Keluarga itu sudah terarah ke arah keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati. Jadi sa sitong ni ijod do sa butul ni na gatiyaw marpikir ala ni anggo idahita kedan ni garejata si patalong dohita na siya masoman. Kalau kita perhatikan kebaktian kita misalnya, kebaktian di gereja, rata-rata itu kalau tidak seperempat, paling-paling sepertiga bapak yang ikut gereja, yang dengar firman Tuhan, dan kebanyakan ibu-ibu, para wanita. Jadi ini sebetulnya menjadi perhatian juga buat kita bapak-bapak secara khusus.
Karena kita yang dipercayakan seperti tadi itu memegang apa itu satu kata yang kunci itu, agape itu, yaitu kasih penebusan, kasih pengorbanan. Betulnya yang bodoh memerdalan aisa sitong nedo marodiarnya kehidupan keluarga, kehidupan bergereja, kehidupan bermasyarakat, akan berbangsa bernegara. Jadi wapi jodora perlu khusus nih kita Bapa kembali kepada fungsi kita ini, mendalaminya lagi, bahwa kepada kita itu dipusatkan satu biak, satu tugas, satu peran, yaitu peran maragape, peran mengayomi, peran maluahkon, peran makaholongi, pakon nalegan. Jadi yang belum masuk naira, ay ma keprihatinan taray gereja kita haganupan, khusus ni huban kita Bapa, ase sadar nami kita buhay pasalay, tak sonah HP, tak dong diskusi ni misalnya kelompok Bapa, nih fungsi ni Bapa. Yang pertama, apa alasannya Paulus gitu ya menuliskan ayat ini, baik yang di dalam Kolose 3 ayat 18 dan maupun yang di dalam kitab Efesus ayat Efesus 5 ayat 22 itu, kenapa selalu didahulukan istri gitu. Jadi kadang-kadang istri tunduklah, kenapa tidak hai suami dulu, kasihilah istrimu. Jadi alasan ini sering sekali sepertinya mau menekankan kepada wanita, sehingga banyak yang berpendapat bahwa itulah makanya perempuan itu karena kaum yang karena dosa itu awalnya dari wanita, dari istri, makanya duluan ditulis itu. Lalu di dalam 1 Korintus 7 sini Paulus menuliskan justru kita lihat 1 Korintus 7 ayat yang ketiga. Di sini justru si suami ditekankan lebih dahulu. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Jadi itu yang menjadi pertanyaan saya yang pertama. Apa alasannya Paulus bisa istri duluan di sini di Efesus maupun di Kolose? Lalu pertanyaan yang kedua, di ayat di Efesus di Kolose 3 ayat yang ke-20 itu, ayat yang ke-21, hai bapak-bapak. Kenapa tidak hai bapak-bapak dan hai ibu-ibu? Kenapa penekanannya ini kepada bapak-bapak saja untuk jangan menyakiti hati anaknya, supaya jangan tawar hati. Demikian Pak, terima kasih. Ya, silakan Mas Untung, ada 2 pertanyaan. Ya, silakan Mas. Jelas ya Mas? Yuk Mas, silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi mungkin tidak memuaskan jawaban saya karena memang tidak ada tafsiran yang saya baca mengapa menjelaskan Paulus kok menjelaskan harus ibu-ibu dulu baru kemudian bapak-bapak. Jadi semua tafsiran yang saya miliki itu hanya menjelaskan mengenai role-role tadi, tetapi kalau kok duluan istri, nah itu tidak dibahas. Terus yang kedua, kenapa di ayat 21 itu difirmankan hai bapak-bapak, kenapa enggak hai bapak dan ibu? Sebetulnya memang ada mungkin 2 yang saya mau sampaikan. Alasan pertama memang dalam kultur paternalistik seperti yang tadi dibicarakan oleh Pak Pendeta, bahwa masyarakat sana pun menganut budaya paternalistik ini, sehingga bapak itu memang apapun ceritanya dia lebih diutamakan, tempat bertanya, tempat untuk menjadi penanggung jawab atas segala yang terjadi dalam keluarga, sehingga kemungkinan terjadinya kekerasan atau abuse power itu lebih besar ada di tangan bapak daripada di tangan istri. Maka yang menjadi tekanan dalam kultur paternalistik yang waktu itu sehingga sampai sekarang ya, maka bapak-bapak diutamakan diberi tanggung jawab itu. Hai bapak-bapak, jangan provokasi anak-anakmu. Karena apa? Karena ya bapak punya otoritas, punya kewenangan. Dalam kultur kita yang paternalistik, mereka pengambil keputusan dan otoritasnya tertinggi di dalam rumah tangga. Nah itu saja, karena tidak ada jawaban yang lain yang saya bisa. Mungkin kalau Pak Pendeta mau tambah juga boleh, sejauh yang saya baca dalam tafsiran hanya begitu. Silakan. Ya, berenami Bani Pendeta, sampah.
Ya, jadi memang betul itu yang dibilang Pak Untung. Kalau di dalam tafsiran kita tidak ada diberitakan kepada kita. Kenapa? Khususnya dalam 2 surat itu lebih didulukan nasihat kepada inang daripada kepada bapak-bapak. Tapi saya kira itu berkenaan juga dengan kultur paternalistik tadi itu, karena yang perlu kita sebutlah, yang penting dinasihati pertama adalah wanita, kan itu kan? Makanya ditempatkan wanita di situ pertama dinasihati. Itu saja saya rasa alasannya, sekalipun tidak ada di dalam tafsiran. Saya berpikir seperti itu. Yang perlu paling pertama dinasihati ialah para ibu. Makanya dia ditempatkan di situ. Dan kalau kita lihat memang dalam Alkitab kita, dalam Evangelium, Injil-Injil, ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, di situ disebut bahwa tidak dihitung perempuan dan anak-anak. Jadi ibu-ibu dan anak-anak tidak dihitung, cuma bapak-bapak yang dihitung. Jadi seolah-olah di sini memang di dalam tatanan masyarakat itu yang penting didulukan menerima nasihat ialah mereka yang wanita. kurang tinggi statusnya, yaitu para ibu. Begitu kan? Di situ saya rasa letaknya, sekalipun tafsiran memang tidak ada itu. Tapi saya hanya melihat, kenapa ya justru di dalam itu juga bahwa tidak dihitung ibu-ibu dan anak-anak. Dan bahkan itu yang keluar dari Mesir itu pun tidak ada disebutkan di situ ibu-ibu. Yang dihitung adalah bapak-bapak. Nah, jadi kita melihat di sana, itu saya rasa letaknya, sekalipun itu hanya menjadi satu pemikiran dari kita, kenapa itu didulukannya? Kenapa bukan bapak-bapak? Padahal mereka yang punya wibawa sebagai pemegang atau sebagai bapak atau sebagai kepala keluarga. Kenapa bukan mereka didulukan? Tapi karena kultur itu memang biasanya begitu, yang perlu dulu dinasihati, karena ini nasihat ini. Jadi kalau mungkin tadi puji-pujian ini bapak yang didulukan, tapi karena ini nasihat, ya jadi letaknya kepada para ibu, para wanita. Itu aja saya rasa letaknya itu, Inang. Kenapa itu ya? Dua-dua Efesus sama Kolose kok gitu Apostol Paulus meminta itu, padahal mereka pemegang apa? Tampuk di situ sebagai kepala keluarga. Jadi itu saya rasa letaknya yang apanya. Karena justru yang disebut Pak Untung tadi, karena budaya paternalistik itulah yang paling penting dulu yang dinasihati ialah mereka yang bahkan kalau kita membaca di dalam agenda liturgi Pamasuan, karena wanita itu lebih lemah katanya, tanda kutip ya, tanda kutip. Sekalipun ada tadi ya memang ibu sudah kepala kantor padahal bapak nggak apa-apa, kan banyak juga itu. Tapi di dalam pendanaan Alkitab kita sesuai dengan kultur Yahudi bahwa memang wanita itu dianggap lebih lemah, apalagi didukung oleh Kekaisaran Rom pada masanya, di mana wanita-wanita atau ibu-ibu hampir sebetulnya tidak dihitung. Jadi itu bisa dianggap sebagai barang, ya sebagai barang aja. Nah itulah kasarnya. Para wanita di dalam Kekaisaran Rom itu dianggap sebagai barang aja, tidak ada ubahnya dengan barang. Jadi bisa diusir, bisa dibeli, bisa diapakan. Nah, jadi dari situ kurasa itu. Makanya duluan nasihat, karena ini nasihat namanya, tentu yang paling penting dinasihati ialah mereka yang derajatnya tanda kutip, maaf kepada inang-inang, lebih para ibu, lebih rendah. Kira-kira begitu. Jadi itu pikiran saya ya. Makasih. Ya, sadanari, berhanami nama nukun. Boy. Ya, Benham, Pak Joy. Ya. Terima kasih buat teganupan. Mari tehon ni hatorangan ni apa penditata, apapun sama suntung nukanay do majelas bata peranan ni tiap-tiap anggota keluarga. Tapi na paling husoro kisunari setinggul usul hutuk kinarion ay masalah peran di bapak. Nah, peran di bapak di Legion sangat istimewa dan sangat berat, paling berat sebagai pemimpin.
di GKPS tahun itu Bapak sebagai imam. Tapi kenyataan ini soal nadop petugas pendeta Tanokanai, pendeta Girsang, mulai huta-huta da su kota-kota on, kehadiran di Bapak ibadah minim, 1/4 sampai 1/3. Nah, dari situ bisa kita meyakin bahwa holong agape itu susah kita harapkan bisa muncul dari para bapak. Oleh karena itu, saya ada usul, ya, bagaimana supaya mulai dari kantor pusat maunya semacam tah peraturan, tah arahan, tah apa itu supaya semua bapak GKPS ada kewajibannya dulu untuk mengikuti satu macam kursus, ya, satu macam pembinaan tentang ini itu. Jadi jangan diserahkan hanya pada seksi bapak. Kalau seksi bapak kadang kan sudah ada jadwal-jadwalnya, jadi tidak terfokus. Jadi pertama, secara pusat, secara GKPS ada himbauan atau satu aturan bahwa setiap bapak di GKPS harus pernah mendapatkan training ataupun pembinaan semacam ini. Itu usul pertama. Baru usul kedua, tadi disebutkan Pak Untung, tadi saya ingat kali itu, ya, bagaimana supaya jangan terjadi pertukaran peran, ya, supaya jangan terjadi pertukaran peran, dan ini sering terjadi. Kenapa? Pada saat saya lihat di sini ada juga peranan dari bimbingan pranikah. Jadi ini peranan dari pimpinan majelis atau majelis untuk menetapkan bagaimana status dari calon bapak calon inang ini ketika memasuki pernikahan. Jangan sebab dalam situasi calon kedua-duanya bisa saja si calon bapak ini dia kurang inisiatif, kurang siap. Sementara calon inang misalnya lebih, sehingga inang kadang calon inang ini atau inang muda nanti kurang sabar, sehingga tanpa sadar atau sadar terjadi pertukaran fungsi. Dan kalau sudah bertahun-tahun ini akan susah diperbaiki. Jadi saran saya dalam materi bimbingan pranikah, usul saya ini supaya benar-benar diberikan kepada calon keluarga baru. Terima kasih. Ya, jadi ai masukan maitene. Nah, pada orang Bapak Situa Darman, ai jadi catatan hubat kabar Haganuk. Nah, jangan wahab boy ya, kita hutabah notik sono. Asi boy terarah na pangiduan atau usul ni Situa taai. Alanya dong rapok majelis jemaat pa kon rapok sinode resort. Asi boy na midda sa hiwa atas kebek kita. Ya. Kalau ni godom mahar resort ko liboy maidas ku atas. Jadi sinode jemaat ko li usul homai bani sinode resort ase masuk ay gabi sa usul huwa hape perlu tumang. Kalau ni ay pengamatatta paling 1/4 sampai 1/3 bapak iba ni tiap kebatian. Baik i kota age i desa. Jadi alanya era perlu tumang ni hataw ni situ Darman. Tapi ase sautai ada sita mai melalui sinode jemaat Sinode resort asih hajai holida asai hukusan. Aima, terima kasih. Ya. Anggulang dong sunai humbani pusat. Kadang kan para bapak-bapak on pandai-pandai ni kurion dah saya ni. Tapi dong sunai betul sedia edaran pusat. Sadar sedia bahwa sedia wajib. Terima kasih. Terima kasih. Ya, nama lobe tenek. Sermonta napar lobe bani sadarion. Halani tokinari gereja nasi holi gunahan untuk latihan pendeta perlobe holi menedikon hita halani dong peotik rapat otik itulah ibirana ini holi panorang bani pendeta manutu ibagas tonggo ya mendoding hita haleluya nomor 120 siah buka hita buku haleluya 120 siah ayat sada siapa itutup marhite tonggo hubani bapak pendeta nami. Haleluya 120 siah ayat sada. Agape holy agak terlambat sada pakuna lain halani jaringan yang berbeda. Iya, naimam lobe, naimam megorani. John holy parlobean di Japar Pudi halani jaringan doai lang pala permasalah kon hita. Isena parlobe silakan mendoding. Ang parpudi ya halani jaringan silakan. Siap holy dodingon pendeta estagit tetang menutup ibagas tonggo pakon pasu-pasu. Aiju paau na holongate au na terbuang hinan. Aiju paau
Ya, itu tuh pendeta pertama, Marite Tonggo. Martonggo mahita. Oh ya udah. Yahuba na ibata Bapa namin ay surga. Pakunham Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin si paluah kanami. Apaham tondoy na pasing tondoy si parmaloy. Terima kasih ma Tuhan. Doma ilupas kam ipakihanami tokip panorang nami. Kanami parforja ni kuryamu. Pakon paguri ni kuryamu na adong secara khusus ikapes padang bulanon. Mangadong kon parsermonan nami ibagas bot niya Diyo. Ayma manarsingati. Marimbagas kon pakon mamikrim kiri hatamu. Marhiti ambilan ari 20 sada pakon ari 20 anu narokon. Papanyanaguri atas dong mamarulih aganap pa nami Tuhan. Ngihon hatamuin. Tay maringanan may nibaga suhur nami. Pahusor-husor hanami. Panjaha. Marhitehon niin. Iabak kon hanami. Iparlahohon hanami huma. Ibagas kehidupan nami sa hari-hari. Asi marhitehon niya ay labing marmuliya hami itong ni kuryamu. Itong atongan ni duniaon. Jaha nami petongot-tongon maruli. Pasok-pasok. Papanay surga sa loosi malubis ko nami. Ibagas niya riyon. Tapos mauhur nami untuk panorang-panorang nalahorohpe. Hasumanang mudo hanami madalak ko nin Tuhan. Asi labing marurat hatamu inibagas diri nami haganupan. Diyan alabin mapangarusiyon. Labit talup kumaagi parlaho pangaba nami ba ni haguluhan nami. Papanay surga. Yang mula bepihan nami huli. At ibagas bornginon. Istirahat behan nami haganup pakok keluarga nami rupakok kuryamuin. Amma hasaman nami Tuhan haganupan. Edong doha hurangan nami. Terlubi ibagas panorang-panorang parpudiot Tuhan. Langboy hanami marsidahan. Langboy hanami rup. Langboy sa pamenyapa hanami songon na somal. Ibani kuryamu. Tapi pos duhur nami. Ipasada holong mudo hanami haganupan. Salpuhok kam sagala dosa hurangan nami. Asitong hasalupon hanami ilubi mu. Sunay hanami sesama hanami. Anak pakon buru ni kuryamu interlubi. Terima kasih ma bapatang yokam hanami pakon tonggo namion. Bagas goran ni anak mu. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jalohita pasu-pasu humbani Tuhan ka. Nyuhur ni Tuhan Yesus Kristus pakon holong niyatin ni bata bapata. Apa persawaran itu na pasing ma. Makasomani hita haganupan. Amin. Oras mabata haganuk bapainang. Selamat malam. Terus na siya malugi horzat kay John. Out permisi mau. Ya, terima kasih. Salam. Yo, salam. Halo. Ya. Rekaman kita tolong supaya dihentikan dulu, Pak Ika. Kita akan sedikit sampaikan beberapa poin rapat teneh. Halo, Pak Ika.